Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selama 30 menit ke depan Anda akan bersama saya Nijrina Lautana Putri dalam acara berita terkini kelompok 2 yang akan membahas berita aktual dan terpercaya. Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Tengah menyelidiki kasus penipuan lewat aplikasi kencan atau yang biasa diidentikan dengan film dokumenter yang berjudul The Tinder Swindler. Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Sapri Simajuntak menyebutkan ada 2 korban yang membuat laporan ke pihak berwajib. Ini masih dilakukan penyelidikan, di laporan itu ada, dan saat ini kita lakukan penyelidikan oleh tim penyelidik Subdit Siber Polda Metro Jaya, kata Ade di Polda Metro Jaya, Selasa 22 Agustus. Tinder adalah aplikasi layanan pencarian sosial berbasis lokasi menggunakan profil dari Facebook dan layanan fitur GPS di ponsel yang memfasilitasi komunikasi antara pengguna yang saling tertarik, yang memungkinkan kecocokan atau match pengguna untuk mengobrol. Pertemuan dengan pasangan hidup bisa terjadi di mana saja, seperti korban atau TH dan pelaku atau Tian yang bertemu melalui Tinder. TH dan Tian menjadi match, saling klik like sehingga memungkinkan untuk berkirim pesan. Ade menerangkan, kasus penipuan ini bermula saat korban dan terduga pelaku berkenalan dalam sebuah aplikasi kencan. Dari perkenalan itu, keduanya intens berkomunikasi dan menjadi akrab. Setelah itu, pelaku pun melancarkan aksinya. Pelaku pun melakukan berbagai bujuk rayu hingga korban akhirnya terbuai. Pada akhirnya, korban tertarik dengan iming-iming maupun rayuan, kemudian menyerahkan sejumlah uang kepada pelaku, ucap Ade. Iming-iming rayuan mengelabui korban untuk serahkan sejumlah uang yang merupakan janji dari pelaku ini membuat bisnis baru dan sebagainya, sambungnya. Ade menyebut aksi penipuan ini sebenarnya mirip dengan kasus-kasus pada umumnya, hanya saja yang membedakan adalah cara pelaku berkenalan dengan korban. Ini murni penipuan sebenarnya, sedangkan modus yang digunakan untuk masuk bisa bermacam hal ya. Salah satunya tadi itu untuk mengenalkan korban lebih dalam, kemudian melakukan aksi rayu, iming-iming dan sebagainya. Kemudian barulah dilakukan aksi penipuan yang dimaksud, tutur Ade. Ade belum menjelaskan secara rinci soal aksi tipu daya pelaku dalam kasus Tinder Swindler ini. Ia hanya mengungkapkan kerugian yang diderita korban mencapai ratusan juta. Mungkin kerugian masih ratusan juta ya, ucap dia. Lebih lanjut, Ade mengatakan proses penyelidikan masih terus dilakukan, termasuk mencari unsur pidana dalam laporan ini. Apabila nanti ditemukan peristiwa pidana, kita akan lakukan gelar perkara untuk menaikkan status dari lidik menjadi sidik, sekaligus penetapan tersangkanya, pungkas Ade. Pelaku mulai melancarkan aksinya seperti dalam serial Tinder Swindler. Diketahui dalam serial tersebut pelaku berkenalan dengan korban lewat aplikasi Tinder dan menggunakan beragam alasan untuk meminjam uang hingga korban menderita banyak hutang. Menurut Kapolres Magelang Kota AKBP Yolanda Evelyn Sebayang menjelaskan, pelaku kala itu berdalih uang yang dipinjam untuk menutup kerugian sewa tokonya yang mengalami kebangkrutan. Pelaku kemudian kembali meminjam uang pada korban dengan alasan memperbaiki mobil BMW-nya. Ia juga menggunakan alasan untuk biaya pengobatan ibunya hingga pada 2019 pelaku menjanjikan akan menikahi korban. Tersangka meyakinkan korban bahwa ia akan mengembalikan uang ketika sudah menikah. Korban pun tak merasa curiga dan mempersiapkan acara pernikahan termasuk undangan hingga souvenir. Namun, pernikahan tersebut gagal dan pelaku meninggalkan korban. Kemudian korban melaporkan pelaku ke polisi dengan tuduhan penipuan dan penggelapan. Pelaku ditangkap di rumahnya di Panggung Lor, Kota Semarang, Jawa Tengah. Akibat peristiwa ini, korban disebut mengalami kerugian hingga 462 juta rupiah. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman pidana hingga 4 tahun. Informasi tadi menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Nijrina Lautana Putri, pamit undur diri dan sampai jumpa.